saya Dila Fitriani, NIM 1905111228. Pada video ini, saya akan membahas mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau human right adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama, menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia tersebut sifatnya fundamental dan juga mendasar bagi tiap kehidupan manusia. Nah, yang kedua, menurut Profesor Koentrojo Pubranoto. Nah, menurut beliau, hak asasi manusia ini adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga yang asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodrat yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan hak asasi manusia menurut undang-undang secara yuridis, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Ciri-ciri pokok hak asasi manusia. Menurut Rusnila tahun 2017 menyatakan ciri-ciri pokok HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dijualbelikan, atau diwariskan. Hak asasi manusia tidak perlu diperjualbelikan atau diberikan oleh siapapun karena tidak ada satupun yang bisa menciptakan hak asasi manusia, meskipun dengan peralatan atau teknologi yang canggih. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak bisa diwariskan kepada seseorang karena pada dasarnya hak tersebut melekat dan tidak bisa untuk diwariskan atau diberikan kepada orang lain dan sudah ada pada setiap diri manusia itu sendiri. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal-usul, sosial, dan juga bangsa. Hak asasi manusia merupakan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tersebut berlaku untuk semua kalangan dan juga golongan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki hak asasi dalam diri, kita perlu untuk menyadari bahwa tidak boleh ada yang menghalangi ataupun membatasi diri kita untuk menggunakan hak kita tersebut karena hak tersebut berlaku untuk setiap manusia di dunia. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Ciri pokok hak asasi manusia yang ketiga ini menunjukkan bahwa hak asasi yang ada pada tiap diri manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya hak asasi manusia yang ada dan dimiliki oleh tiap manusia karena pada penerapannya hak asasi manusia tidak boleh ada yang melanggar dan tidak bisa dilanggar oleh siapapun itu. 3. Sifat-sifat dasar hak asasi manusia. Menurut Dudi
2011, sifat-sifat dasar hak asasi manusia antara lain: yang pertama, individual. Sifat dasar yang pertama dari hak asasi manusia adalah individual. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia itu sudah melekat erat pada kemanusiaan seseorang secara individual dan bukan secara kelompok. Maksudnya adalah hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sejatinya sudah dimiliki oleh setiap individu sejak manusia itu dilahirkan di muka bumi. Hak asasi manusia itu tidak dapat dituntut berdasarkan kelompok tertentu saja, sebab apabila terjadi hal yang sedemikian rupa itu, maka dapat memicu perpecahan antar kelompok di sebuah negara. Yang kedua, universal. Sifat dasar yang kedua dari hak asasi manusia adalah universal. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia itu bersifat menyeluruh, terbuka, dan umum tanpa memandang suku, ras, agama, negara, ataupun jenis kelamin dari seseorang. Hak asasi manusia akan dirasakan setiap individu tanpa memandang latar belakang. Bahkan apabila ada sebuah negara yang tidak memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia, maka hak asasi manusia tetap harus ditegakkan di dalam negara tersebut. Sebab hak asasi manusia ini merupakan hak dasar bagi setiap individu manusia. Jadi, dimanapun manusia itu berada, maka manusia harus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia tersebut tanpa memandang latar belakang maupun status sosialnya. Yang ketiga, ada supralegal. Sifat dasar yang ketiga dari hak asasi manusia adalah supralegal. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia tidak dapat bergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang. Sebab hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada dirinya sejak manusia itu dilahirkan. Jadi, hak-hak asasi manusia itu tidak bergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang semata. Sebab hak asasi manusia bagaimanapun harus tetap ditegakkan kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Yang keempat, kodrati. Sifat dasar yang keempat dari hak asasi manusia adalah kodrati. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia itu bersumber dari kodrat manusia itu sendiri. Secara kodrat, manusia itu sendiri wajib mendapatkan hak-hak yang ada di dalam hak asasi manusia. Itu semua sudah menjadi kodrat setiap manusia untuk mendapatkan hak asasi itu sendiri, karena sejatinya hak asasi manusia itu merupakan kodrat dari setiap individu manusia itu. Yang kelima, kesamaan derajat. Sifat dasar yang kelima dari hak asasi manusia adalah kesamaan derajat. Maksudnya adalah setiap manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, setiap manusia juga memiliki hak yang sama karena sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Maka harkat dan martabat manusia pun sejatinya adalah sama. Oleh sebab itu, setiap individu manusia harus mendapatkan persamaan derajat dan hak yang sama pula. 4. Macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia yang perlu kita ketahui yaitu 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Contohnya, seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinannya masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik.
Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang, seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik, atau hak ikut kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya nih, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, hak mendapat perlindungan dan pelayanan hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi. Hak ini, maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. Bisa kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapat pembelaan hukum di peradilan. Yang keenam, ada hak asasi sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat, ya, bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat dari dirinya sendiri. 5. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yakni yang pertama, periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran hak asasi manusia pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1980, Sarekat Islam pada tahun 1911, Indis Cepartis pada tahun 2012, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya hak asasi manusia seperti ini tidak luput dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Yang kedua, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang ketiga, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Begirmanan, masa ini adalah masa yang gemilang. Yang keempat, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Yang kelima, periode tahun 1966 sampai 1998. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang hak asasi manusia mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang keenam, periode pasca Orde Baru sampai dengan sekarang. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ditandai lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. 6. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.
pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik, sebab pelaksanaan hak asasi di Indonesia sudah dilindungi oleh negara dan juga pemerintah. Walaupun terkadang masih ada juga warga negara yang tidak mendapatkan hak asasinya dengan sempurna. Namun itu bukanlah salah dari negara maupun pemerintah, melainkan salah dari oknum-oknum pemerintah dan warga negara yang lainnya. Karena terkadang banyak oknum pemerintah yang dengan sengaja melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya. Dan tidak hanya itu, bahkan sekarang ini banyak warga negara yang melanggar hak asasi warga negara lainnya. Jadi pada intinya, mungkin Indonesia saat ini harus lebih meningkatkan lagi pelaksanaan hak asasi manusia untuk seluruh warga negara, ya agar setiap warga negaranya mendapat hak asasi manusia yang sama dan tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Nah, menurut Winarno 2017, adapun pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa, karena ternyata Indonesia adalah salah satu negara yang sangat mengakui akan adanya hak asasi manusia dan juga melaksanakannya. Mengapa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa dalam pelaksanaan hak asasi manusia? Hal ini sebab pengakuan Indonesia atas hak asasi manusia itu sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang mana sudah tercantum sebelum adanya Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 10 Desember 1945. Luar biasanya lagi, di Indonesia hak asasi manusia itu tercantum dalam sebuah pedoman negara yang bisa kita lihat di dalam 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea pertama. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ketetapan MPR. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Nah, 2. Penegakan HAM di Indonesia. Setelah Indonesia membuat undang-undang mengenai hak asasi manusia dan mengadakan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia, kini Indonesia beranjak ke bagian yang lebih luas lagi, yaitu membentuk suatu kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Kelembagaan yang dibentuk oleh Indonesia dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia ini antara lain Komisi Nasional Asasi Manusia atau Komnas HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dari sini kita bisa melihat keseriusan yang ditunjuk oleh negara Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusianya ini di Indonesia. Lalu yang ketiga ada Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia merupakan wujud nyata dari kepedulian dunia terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Dengan begitu, kita menjadi tahu seluruh dunia sejatinya mendukung akan adanya hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sudah dimiliki setiap individu manusia sejak dia baru lahir ke muka bumi ini.
Jadi pada intinya sudah jelas bahwa manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia apabila hak asasi manusianya diabaikan atau tidak terpenuhi dengan baik. Yang keempat, keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Nah, salah satu bukti kalau Indonesia benar-benar ingin menegakkan hak asasi manusia bukan hanya di negaranya sendiri, melainkan di dunia adalah Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian abadi dan keikutsertaannya Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selain itu, untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar memiliki komitmen dalam menegakkan hak asasi manusia, baik negaranya sendiri maupun di dunia, Indonesia selalu ikut dalam konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Ini bisa menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak asasi manusia yang sesuai dan juga jelas. 7. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Hal ini meliputi 1. Pembunuhan massal atau genosida. 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. 3. Penyiksaan. 4. Penghilangan orang secara paksa. 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang biasa. Hal ini meliputi pertama, pemukulan, kedua, penganiayaan, ketiga, pencemaran nama baik, keempat, menghalangi orang untuk mengapresiasikan pendapatnya, kelima, menghilangkan nyawa orang lain. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yakni 1. Kasus Tanjung Priok tahun 1984. 2. Kasus terbunuhnya Mursinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Purong, Jawa Timur tahun 1994. 3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum tahun 1996. 4. Peristiwa penculikan para aktivis politis tahun 1998. 5. Peristiwa Trisakti dan Semanggi. 6. Peristiwa kekerasan di Timur pasca jejak pendapat 1999, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, sekianlah pemaparan materi mengenai hak asasi manusia di Indonesia dari saya. Semoga dengan adanya video ini nanti kita bisa lebih menghargai hak asasi manusia itu tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.